lagi ya, meskipun agak lemas-lemas semua ini, tapi kita tetap harus membahas pertandingan kemarin yang ya di luar harapan, di luar ekspektasi. Timnas Indonesia kalah hadi hajar bahkan 1-5 di Sydney, Australia. Yos, sebelum nanti kita bahas banyak soal pertandingan hari ini, silahkan kamu mau mengomentari soal apa, soal pertandingan kemarin. Apakah kamu menyalahkan Clifford atau mau menyalahkan PSSI? Apakah kesalahan dari PSSI mengganti Clifford dan atau bahkan dari segi permainannya, atau apakah kemarin ada yang kau biang kerokan dalam permainan kemarin? Terserah kau, Yos. Berikan komentarmu soal pertandingan kemarin. Iya, ya sebenarnya susah sih ya kita langsung menunjuk apa ya, ada satu kesalahan gitu ya, satu sosok gitu, karena ya kita tahu kan ini sebenarnya bukan suatu hal gitu ketika timnas kita yang kita cintai ini apa ya, berlaga di laga kualifikasi Piala Dunia dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi tinggi dari rakyat Indonesia, dari masyarakat gitu. Jadinya kalau kita langsung berpikir bahwa siapa yang cocok atau kita rasa perlu untuk menjadi orang satu-satunya yang menjadi biang kerok kekalahan timnas Indonesia, ya kita rasa ini tidak adil begitu ya, karena memang tugas rakyat juga adalah, selain kita mendukung timnas, adalah bagaimana kita juga menghadirkan salah satu semangat daya juang tinggi di luar lapangan sebagai pemain ke-12 gitu kan. Jadi ya kalau kita lihat kemarin kan sebenarnya itu bukan fenomena biasa, karena kita kalah besar pun sebenarnya di laga kualifikasi Piala Dunia di tahun-tahun lalu kan sudah pernah terjadi begitu kan. 5-1 pun skor yang sama ketika kita dapatkan kalah dari Irak gitu waktu kita bertandang ke Basra, itu juga 5-1. Meskipun itu di era kepelatihan STY, tapi kan rakyat juga selalu ya waktu itu ronde 2 ya pastilah ketika kalah itu kan pasti langsung ya tidak sesuai gitu, rakyat pasti akan marah begitu. Tapi hal positif yang ada saat itu adalah memang kemudian timnas bangkitnya ketika lawan Vietnam ya, kedua laga awal away itu kalah seri sama Filipina, baru ketika menghadapi Vietnam itu kita mulai berbenah, optimisme masyarakat kemudian tumbuh lagi gitu, hingga puncaknya nanti ketika kita berhasil lolos ke ronde 3 itu kan jadi masyarakat beranggap lagi ketika sudah terbantai timnas kalah, ada pembenahan, lalu balik lagi ke setelannya. Jadi kita bangga-bangga lagi gitu kan ya. Ya hal ini sebenarnya sama, hampir mirip seperti tahun kedua gitu di awal-awal. Meskipun memang dalam persaingannya ya kita tahu bahwa ronde 3 ini menyisakan 4 laga, kemarin sudah kita laga ke-7, sisa 3 kita gagal meraih poin. Yang membuat masyarakat ini sebenarnya banyak sedikit dalam tanda kutip beremosi ria gitu ya, beremosi ria ya, karena memang kita sudah dipersiapkan tim dengan luar biasa tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik begitu. Banyak kritik, oke, itu boleh, tetapi juga masyarakat itu harus bisa menempatkan koridor yang positif gitu ya, harus realistis juga. Kemarin ada yang mengkritik di era STY kita harus bermain lebih offensive attacking. Kemarin sudah ditunjukkan oleh Patrick Kluivert, 10 menit pertama kita offensif, tapi memang hasilnya kan kalah gitu loh. Nah itu bagaimana dengan orang-orang yang kemarin mengkritik STY gaya bermain terlalu parkir bus, tapi tiba-tiba sekarang menginginkan gaya bermain ofensif sudah dilakukan walaupun hasilnya kan masih kalah. Apakah mereka tetap akan terus menjadi seperti itu kan, itu pertanyaannya gitu. Tentu kan tidak. Kita harus ya betul menikmati sepak bola itu sambil melihat dan menganalisa sepak bola itu secara keseluruhan adalah satu gambaran yang rumit gitu. Jadi ya memang tidak bisa dinilai dari hanya skor saja, dari hanya sekedar gaya bermain saja, tetapi banyak variabel yang harus kita nilai di timnas Indonesia. Kemudian kalau kita lihat nanti tim lain pun juga kemarin sebenarnya cukup membantu sih dalam ya perjuangan timnas kita ini, karena memang di laga lain ya kalau kita lihat kan Jepang sudah memastikan lolos Piala Dunia, Bahrain kalah, kemudian yang memang sedikit tricky adalah Saudi ternyata menang sedikit atas China, walaupun kita kemarin kalau seri kan selisih poin tidak terlalu banyak, otomatis kan kita menjadi tim perebutan babak playoff ke round 4 itu yang menjadi sangat krusial, karena menyisakan 3 laga dan 3-3-nya itu akan kita hadapi nanti di 2 laga match selanjutnya. Bahrain dan China kan sama-sama kemarin kalah ya, itu menjadi pertarungan derby pesakitan gitu ya. Jadi
siapa yang bisa menang di laga tersebut, ya kita yang akan lolos ke babak selanjutnya. Tentu hal-hal itu kan sangat membantu timnas kita dalam kedepannya akan menjalankan seperti apa. Jadi ya poinnya adalah kalau timnas kita sekarang ya kita tetap support, kita jangan menjadi fans yang yang karbitan lah istilah kalau kasarnya itu. Jadi kita dukung, inginnya menang terus, kalau kalah ya udah kita caci. Oh, tidak bisa begitu. Timnas itu kan harus support selalu apapun yang terjadi. Jadi dan tidak bisa dibanding-bandingkan lagi, ya itu poin titiknya, tidak bisa dibandingkan dengan mantan gitu. Kita bilang lah STY memang laga debutnya dia juga kalah, tetapi itu laga persahabatan friendly melawan Afghanistan 3-2. Sementara PT Clover kalau mau dibandingkan ya dia tidak adil lah, karena bermain langsung di babak laga yang sangat krusial untuk menentukan kita lolos ke Piala Dunia. Jadi tidak ada waktu eksperimen. Jadi tentu ini yang salah satu PR kita, tidak usahlah dibanding-bandingkan kepada pelatih. Semua pelatih mempunyai karakternya masing-masing, mempunyai filosofi masing-masing. Yang terpenting bagi kita adalah kita tetap terus mendukung skuad Garuda apapun itu yang terjadi, dan berharap ke depannya kan masih ada 3 laga ke depan kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mungkin kita juga sudah itu ya Yos udah menyaksikan atau sudah mengikuti timnas lah paling enggak lebih dari 1 dekade terakhir lah. Ini tuh seperti seperti siklus lah Yos. Ketika kita dulu punya pelatih hebat almarhum Alfred Riedel, ketika Alfred Riedel berprestasi di Piala AFF, dan kalau nggak salah ya 2 kali ya dia ada di Piala AFF 2016 juga, kemudian diganti, kemudian pelatih penggantinya kalau waktu itu sempat Wim Bergen, bahkan berganti ke Jackson F. Thiago. Selalu ketika mereka nggak bisa perform, akhirnya nama Alfred Riedel selalu muncul. Masuk ke era Luis Milla ya. Era Luis Milla kita sangat impress dengan permainan Luis Milla ala Spanyol, tiki taka yang dimainkan di filosofi sepak bola Indonesia. Ketika Luis Milla selesai, muncullah Sintayong di pertandingan pertama gagal waktu itu yang kau sudah sebut yang lawan Afghanistan. Nama Luis Milla kembali menggema, Sintayong out, Luis Milla in gitu. Dan terusnya akhirnya perlahan Sintayong mendapat kepercayaan lah dari fans dengan pola permainannya yang counter attack, yang high press dan segala macamnya, hingga ke round 3 ini. Dan kembali Kluivert di pertandingan pertama langsung ada tagar seruan Kluivert out. Kamu lihat siklus ini gimana Yos? Ya itu kemarin ini ya di platform X itu langsung tagarnya itu Kluivert out gitu ya, Patrick Kluivert out. Iya. Ya kalau siklus seperti ini kan sebenarnya berarti masyarakat kita memang belum bisa kita bilang secara general itu belum terlalu mature ya atau dewasa dalam menyikapi hal begitu. Karena ya kita kan juga harus realistis juga ya, peringkat 100-an sekian, 120 sekian menghadapi peringkat kemarin 20 sekian ya, 23 atau 28 dunia kan. Iya, terus perbedaannya yang membuat kita optimis adalah harapan itu kan kita bangun bersama-sama melalui ketua umum federasi, kemudian melalui support masyarakat juga. Itu yang kita bangun bersama-sama supaya kita ini levelnya bisa setara loh dengan mereka. Kita bisa sama-sama bermain itu menunjukkan juga kapasitas yang luar biasa secara tim gitu ya. Bahwa yang itu sebenarnya juga sesuai dengan filosofi Patrick Kluivert juga kan, karena memang Patrick Kluivert kan menginginkan permainan juga yang kita itu sebenarnya tidak merasa inferior dibanding lawan kita. Kita ini berusaha semaksimal mungkin. Saya juga punya kualitas, kapabilitas tim ini, mereka juga punya. Jadi itu kan sebenarnya filosofi yang diharapkan Patrick Kluivert ya. Ya benar-benar kita akan lebih dalam lagi memudahnya. Ya itu kan yang menjadi optimisme masyarakat, sehingga penunjukan coaching staff yang namanya sudah world class semua, bahkan technical advisor, nanti ada technical director, itu kan menunjukkan harapan itu kita bangun bersama-sama melewati momentum yang sudah terjadi ya. Jadi masyarakat itu ya perlu setidaknya menyikapinya lebih seimbang lagi ya, tidak melulu hanya kalau kita melihat hasil skor itu langsung menjadi salah satu sentimental yang besar, sentimen negatif gitu tiba-tiba laut ya. Nanti siklusnya pasti begitu deh. Kalau mau instan nanti ganti lagi gitu kan, ya nanti sama pasti akan siklusnya berulang sama. Tapi begitu nanti pelatihnya mendapat kepercayaan, bisa membawa impact yang luar biasa kepada tim, baru itu tagar-tagar itu jejak digitalnya ada, tapi orangnya pada hilang gitu, diam semua. Ya itu kan sebenarnya seperti tadi aku pernah singgung juga tadi, bagaimana ketika
kemarin yang mengkritik STY ingin bermain ofensif, sekarang ini sudah dapat pelatih yang ofensif juga gaya mainan, meskipun 10 menit awal gitu kan bermain ofensif hingga terciptanya peluang melalui titik putih gitu kan. Jadi ya kemana mereka yang menyerang begitu pasti, karena walaupun skornya kalah tiba-tiba hilang gitu, muncul lagi. Jadi kan ya ini salah satu memang yang kita harus bangun selebihnya adalah tidak hanya tim tapi bagaimana supporter itu bisa menilai serta menganalisis, karena peran pemain ke-12 ini sangat penting bagi timnas ya. Fungsinya adalah kita mendampingi selalu gitu. Kalau dinamikanya ini berjalan dengan baik, ya tentu kan semua akan dicapai dengan mudah. Seperti kemarin kan after match juga ada pemain timnas kita menuju ke tribun supporter ya meminta maaf, tetapi supporter juga yang di sana merasa tidak terbebani dengan kekalahan ini, tapi terus bersama merangkul, oke tidak apa, masih ada match selanjutnya tanggal 25 melawan Bahrain, itu yang bisa kita maksimalkannya. Hal itu dah sebenarnya tidak hanya terjadi di fans yang ada di stadion yang hadir menonton di stadion, tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang menonton di tanah air ini memberikan dukungan yang luar biasa, karena siklus itu harus terjadi, artinya apa ya, berjalannya harus kolektif ya, berjalan beriringan supaya ya dinamika sepak bola kita itu sehat, tidak hanya dari coaching staffnya yang sudah world class, tetapi para penikmat penggemar sepak bolanya juga memiliki mental dan karakter yang